Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Judul renungan hari ini, haruskah kita membayar pajak? Membayar pajak adalah bagian dari kehidupan. Di berbagai waktu dalam sejarah dunia, pembayaran pajak telah menjadi isu panas. Demikian juga waktu di mana Yesus ada di bumi. Orang-orang yang tinggal di sekitar Yerusalem membayar pajak dengan persentase yang sangat tinggi untuk mendanai semua proyek pembangunan yang didirikan oleh Herodes untuk membuat dirinya terkenal. Inilah mengapa pertanyaan dari murid-murid orang Farisi dimaksudkan sebagai jebakan. Menyatakan pajak tidak adil akan membuat marah orang Romawi dan memicu kerusuhan. Berpihak kepada orang Romawi dan penjarahan secara terus-menerus terhadap orang-orang yang mereka taklukkan akan membuat orang banyak menjauh dari Yesus. Sekali lagi, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak harus ikut dalam setiap pertandingan yang tujuannya untuk menjebak kita. Apakah Allah peduli apakah kita membayar pajak atau tidak? Orang mungkin berpendapat bahwa dalam skema besar, membayar pajak jauh di bawah kesejahteraan spiritual kita. Meskipun ini benar, kita memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan orang-orang yang Tuhan izinkan untuk mengatur kita, bahkan jika kita tidak setuju dengannya. Roma 13 ayat 1-2 dengan jelas memberitahu kita, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 6 dan 7 menambahkan, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kita tidak bisa berdebat dengan kitab suci, hanya orang bodoh yang mencoba melakukannya. Hal ini membantu menenangkan kita bahwa kata-kata ini ditulis oleh Paulus pada saat otoritas yang dia khotbahkan untuk dipatuhi adalah orang-orang kafir yang memburu dan mengeksekusi orang-orang Kristen seperti dirinya. Jika Paulus dapat tunduk kepada otoritas seperti itu, hak apa yang harus kita perdebatkan? Saya yakin ada pengecualian yang bahkan diikuti oleh para rasul. Kisah para Rasul 5 ayat 40 sampai dengan 42 memberitahu kita. Perkataannya meyakinkan mereka memanggil para rasul dan menyuruh mereka dicambuk. Kemudian mereka memerintahkan mereka untuk tidak berbicara dalam nama Yesus dan membiarkan mereka pergi. Para rasul meninggalkan Sanhedrin, bersukacita karena mereka telah dianggap layak menderita aib demi nama itu. Hari demi hari di pelataran bait suci dan dari rumah ke rumah, mereka tidak pernah berhenti mengajar dan memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Kristus. Ini untuk menggenapi pernyataan Paulus di dalam ayat 29 dalam pasal yang sama, yaitu, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Tuhan harus selalu didahulukan. Kita tidak boleh menempatkan manusia atau hukum manusia di atas hukum Tuhan. Namun, hal-hal yang tidak memengaruhi keselamatan, kita diperintahkan untuk mematuhi otoritas yang ditempatkan di atas kita. Apakah Allah peduli jika kita membayar pajak kita? Setiap kata yang kita ucapkan dan setiap tindakan yang kita lakukan berbicara kepada orang lain tentang Tuhan kita. Jika kita bertanya pada diri sendiri, apa yang akan Yesus lakukan? Kita dapat dengan jelas melihat dalam bacaan hari ini bahwa ia menyatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.